Ustaz. sama. Terima kasih banyak. Ngapunten Ustadz, Oh, saya mau tanya. nggih, Aulesia Ya, nggih. saya mau nggih. tanya Monggo. Ustadz. Ya, ngapunten. Saya dari SD Al Muslim, Ustadz, mau tanya. Nggih. Ada 2 poin ini yang mau saya tanyakan. Yang pertama, untuk babak penyisihan itu kan berarti berdasarkan like ya Ustadz. Kalau like-nya banyak berarti dia lolos untuk babak selanjutnya, ngoten. Salah satu kriteria penilaiannya itu, ngapunten. Bukan mutlak hanya karena like-nya saja, tapi salah satu kriteria penilaiannya itu. Ada 3 kriteria yang lain, yang tadi seperti saya sampaikan ada fasohah, makharijul huruf dan tajwid, terus sama adab dan intonasi. Nah, termasuk kriteria keempatnya, ya tadi like di YouTube-nya pada saat Bapak seleksinya. Ngaten. Oh, begitu, berarti hanya berapa persen saja Ustadz nih yang untuk like-nya itu. Karena kan ini nanti mungkin kan kalau misalkan like-nya sedikit nanti tidak masuk lolos itu kan juga nanti bisa mempengaruhi psikologisnya Ananda juga gitu. Nggih, mboten nanti insya Allah kan ada kriteria penilaian yang lain mawon. Baik. Kemudian yang kedua Ustadz yang ingin saya tanyakan, kalau misalkan untuk video yang dikirim ke panitia itu berarti semakin cepat mengirim videonya untuk tampilan di YouTube-nya juga semakin lama dan waktunya begitu nggih Ustaz. Nggih, bisa dikatakan seperti itu. Jadi semakin cepat para peserta ini ngirim video, rentang waktunya akan semakin panjang dan ada benefit keuntungannya. Nanti like-nya kan kalau semakin lama biasanya semakin banyak. Baik. Nggih, sampun mawon yang ingin saya tanyakan untuk tasbih nanti yang lainnya nanti mengikuti lagi. Terima kasih. Selanjutnya, kami Ustazah Aulesia SD Muhammadiyah 6. Monggo, tadi sudah angkat tangan sebelumnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, tadi saya sudah diwakili sama Ustazah yang tadi mau menanyakan like di YouTube Ustaz. Oh alah, nggih. Nggih. Jadi pertanyaan sama nggih. Nggih, sami. Jadi sudah terjawab. Matur suwun. Walah, nggih pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Ustaz Dimas Khalif. Assalamualaikum Pak Ustaz. Nggih. Nanti kalau pelaksanaan lomba ketika udah masuk seleksi dan final di sekolahannya SD Muhammadiyah 5 itu apakah sesuai dengan surat yang dibacain anak-anak itu ya Ustadz? Atau semua 3 surat itu nanti diperlombakan di hari hanya tersebut? Oh, untuk final nggih? Iya, untuk final. Andaikan masuk final, apakah nanti yang akan diujikan ke anak tersebut adalah apa yang dibacakan di video itu atau 3-3-nya surat pilihan itu? Betul. Ustadz Rian sudah join atau belum? Mungkin nanti bisa lagi. Ustadz Rian belum join. Kemudian saya jawab, memang untuk 3 surat itu hanya digunakan untuk babak seleksi, untuk seleksi saja. Nah, nanti untuk pelaksanaan finalnya, materinya yang ada di Juz 30. Okay. Maksudnya yang ada di Juz 30 seperti gimana Pak Ustadz? Apa ketiga surat itu nanti dikombin semuanya ditanyakan atau sesuai dengan surat yang dibaca Ananda waktu di video tersebut aja? Buatan Ibu. Surat-surat yang ada di Juz 30, ngapunten. Jadi semuanya. Maksudnya random, jadi bukan, bisa jadi misalkan jadi bukan 3 surat itu aja ya Pak Ustadz ya? Buatan 3 surat itu hanya digunakan untuk seleksinya mawon. Nah, kalau seperti itu kan berarti mempersiapkan materinya lebih dalam lagi gitu loh. Asumsi saya cuman 3 surat itu yang akan diujikan gitu. Malah. Oh ya. Ngaten. Ya. Makasih. Monggo, mungkin sami-sami mungkin ada lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo mungkin Bapak Ibu yang lain masih ada yang perlu ditanyakan untuk tahfidz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nggih, monggo. Mohon maaf, ini tadi saya gabungnya agak telat.
Nggih. Yang perlu Dipun. saya tanyakan, barangkali tadi saya nggak sudah tanyakan. Nggih. Yang pertama, mengirimkan video suratnya bebas atau gimana. Yang kedua, nanti ketika lomba itu modelnya berapa macam, Tat? Misal, anak ditunjuk baca surat ini, lanjutan ayat ini, atau potong ayat, atau gimana, Tat? Karena saya tadi zoomnya telat. Terima kasih, Ustaz. Nggih, sami-sami. Ngapunten, untuk pelaksanaan seleksi ada 3 surat yang sudah ditentukan oleh panitia, oleh Dewan Juri juga. Ada 3 surat yang sudah ditentukan untuk Bapak seleksi yang nanti akan dinilai, yaitu surat At-Takwir, Al-Infitar, dan surat Al-Insyikok. Nah, nanti pada saat pelaksanaan finalnya, nanti ada 2 model, yaitu metodenya sambung ayat dan sambung surat. Oke. Terima kasih ya, Ustaz ya. Oke, matur nuwun sami-sami. Mungkin ada lagi, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, monggo. Iya, saya mau menarik kesimpulan dari Ustadz Alif aja ya. Jadi untuk mungkin mohon revisinya kalau misalnya ada kesalahan ya Ustadz ya. Jadi ini kita kirim video, ya kan, dalam durasi 5 menit dulu untuk dipilih suratnya itu surat At-Takwir atau Infitor atau Al-Insyikok nggih. Kemudian kita kirimkan video itu ke Ustadz Alif ya. Kirim, kemudian kita dikasihkan linknya, kita masuk video itu dimasukkan ke YouTube tersebut. Kemudian untuk penilaiannya dari yang Bapak seleksi itu ada 4 ya. Jadi yang tahfidz dan kelancaran, makhrajnya dan tajwid, adab dan intonasi, terakhir itu like dari YouTube-nya tadi ya. Nah, kalau misalnya hasilnya itu bagus, sesuai dengan yang diinginkan atau kriterianya, sesuai dengan apa yang yang ditargetkan, jadi masuk ke babak final ya. Itu dipilih 20 nggih. 20 peserta. Final itu tadi dilaksanakan secara offline di SMP Muhammadiyah itu dengan materinya sambung ayat dari semua juz di 30 ya. Sambung ayat, sambung surat itu nggih. Oh iya. Baik. Sampun gitu aja Ustadz. Nanti untuk yang linknya itu nanti nunggu Ustadz ini ya. Kalau misalnya kita sudah kirimkan video, kita baru terima linknya itu. Nanti misalkan jenengan hari ini kirim, insya Allah besok saya kirim link video dari YouTube-nya. Mulai kapan ya Ustadz kirim videonya itu? Mohon maaf. Monggo, mulai hari ini bisa nggih. Nanti setelah TM misalkan langsung record, setelah itu langsung diupload. Mulai hari ini. Insya Allah terakhirnya kapan Ustadz? Insya Allah sampai tanggal 9 gitu. 9 Maret. Tanggal 9 Maret. Hari Rabu depan berarti, insya Allah. Oh iya. Baik Ustadz, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk tahfidz sudah clear ya, Bapak Ibu? Sudah cukup jelas semuanya? Jelas, Us. Saya lanjutkan ke lomba yang kedua. Yang kedua yaitu storytelling. Monggo, Mas Hadi bisa di-scroll. Ketentuan umumnya sama, peserta adalah siswa atau siswa SD atau MI, peserta diperbolehkan menggunakan properti. Nah, yang ketiga, tema ceritanya Nabi dan Rasul. Untuk petunjuk teknis, pada saat pelaksanaan seleksi, setiap peserta mengirimkan video penampilan dari Google Drive masing-masing peserta melalui link yang ada di situ. Durasi maksimal video adalah 7 menit. Video akan diupload oleh panitia di YouTube Supermas Surabaya. Peserta yang lolos seleksi akan masuk babak final dengan total 20 peserta. Babak final akan dilaksanakan secara offline di SMP Muhammadiyah 5 Surabaya pada tanggal 12 Maret. Kriteria penilaiannya di scroll, Mas. Kriteria penilaian ada pronunciation, intonation, story, substance, terus ada
expression, performance, nah ini termasuk properti kostum juga, grammar, dan termasuk like di YouTube pada saat Bapak seleksinya. Itu untuk storytelling, mungkin ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, Bapak Ibu, monggo. Ini kita clearkan satu persatu lomba, jadi nanti biar lebih jelas, biar bisa lebih fokus. Izin bertanya, Ustadz. J, monggo. Ustadz, nanti untuk yang lolos di babak selanjutnya, yang 20 peserta itu dia akan menampilkan storytelling yang sama dengan yang di video atau berbeda lagi temanya, Mas? Boleh. Oh, kalau secara tema sama. Temanya tetap Nabi dan Rasul, tapi kalau misalkan dia punya 2 cerita yang berbeda, boleh misalkan berbeda. Atau sama juga boleh, enggak apa-apa. Fleksibel. Untuk yang seleksi dan final boleh berbeda, boleh sama. Oke, siap, Gus. Terima kasih. Oke, sami-sami. Monggo, mungkin ada lagi, Bapak Ibu. Saya mau tanya, untuk minimal durasi videonya ada ketentuan apa mboten nggih? Tadi kan untuk maksimalnya kan 7 menit. Kalau untuk minimalnya ada ketentuan apa enggak ya, Us? Kalau minimalnya enggak ada nggih. Walaupun saya tanya jurinya langsung nggih. Untuk Bu Ika, mungkin ada minimalnya, Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk durasinya, kita mengacu seperti di tahun lalu ya, Pak ya. Tahun lalu itu minimalnya berapa, Pak? 3 atau 4 ya? Iya, monggo. Kalau memang 3 menit, enggak apa-apa, disepakati mawon. Jadi durasi minimal. Kalau ini kan cerita ya, dengan pembukaan, dengan inti, terus kemudian penutup, dan kemudian kan Ananda juga harus memperkenalkan diri. Kalau ini menurut saya pribadi, saya menyarankannya minimalnya 5 menit. Karena ini bercerita kan. Itu. Minimal ya ini. Jadi mungkin maksimal kan 7 menit ya, berarti rentang 5 sampai 7 menit. 5 sampai 7 menit. Karena kan ada memperkenalkan itu kan kita anak kan tidak mungkin cepat-cepat juga membacanya, kemudian ya propertinya juga itu kan gitu. Terima kasih Mbak Mika. Sama-sama. Sudah jelas Dada tadi yang tanya. Us matur suwun. Sami-sami. Monggo dari Al-Azhar Syifa Budi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustazah. Dari SD Al-Azhar Syifa Budi mau tanya. Ini kan untuk penilaian, salah satu kan dari like di YouTube. Saya mau tanya, itu prosentasinya berapa? Jadi seumpama ini kalau ternyata pronunciation-nya kok dia kurang, ekspresinya kurang, ternyata kok like YouTube-nya banyak, apakah itu juga bisa masuk ke seleksi selanjutnya seperti itu? Maksudnya saya tanya berapa persennya untuk like di YouTube-nya itu untuk penilaiannya. Dan ini kan nilainya akumulatif ya, jadi diakumulasi semua nilai. Jadi kalau misalkan dia expression-nya ternyata kok jelek tadi seperti tadi, terus like di YouTube-nya ternyata kok banyak, kan enggak bisa juga ini terlalu nanti like di YouTube itu semacam hanya digunakan pertimbangan terakhir. Kalau misalkan si A, si B ini expression sama nilainya 90 ini. Nah, nanti baru dilihat di like di YouTube-nya. Seperti itu. Jadi nilai kumulatif tapi pilihan, makanya di ketentuan selalu ditaruh di paling akhir di penilaian karena nanti hanya digunakan setelah ya memang sama-sama, misalkan nilainya sama, nah like di YouTube akan digunakan sebagai pertimbangan. Berarti mana yang like-nya lebih banyak itu yang kemungkinan besar akan lebih yang kemungkinan lolosnya akan lebih besar. Oke. Matur nuwun Ustadz Alif. Sami-sami Ustazah. Monggo mungkin ada lagi yang lain. Kalau nggak ada saya lanjut ke lomba yang ketiga. Mas Hadi bisa di-scroll ke bawah. Yang ketiga untuk graffiti. Ini graffitinya ketentuan umumnya adalah peserta adalah siswa SD, MI,
Peserta menggambar di kertas A4, alat dan bahannya bisa pakai cat akrilik, cat air, cat poster, krayon, atau spidol. Materi grafitinya nanti yang ditulis ada Alhamdulillah, Allahu Akbar, dan Subhanallah. Petunjuk teknisnya di scroll lagi, Mas. Untuk petunjuk teknis, Mas Hadi, bisa di scroll ke bawah. Nah, pada saat pelaksanaan seleksi, setiap peserta mengupload hasil karyanya di Instagram masing-masing peserta dan mengirimkan link Instagram melalui link tersebut. Karya yang diupload berupa foto atau scan hasil karya. Caption di Instagram adalah nama, asal sekolah, contohnya Ariel SD Gema Insani. Peserta wajib menyertakan hashtagnya SBMA Surabaya, hashtagnya KAS 2022, hashtagnya Graffiti KAS 2022 di caption Instagram. Peserta wajib menandai akun Instagram @spema_Surabaya pada hasil karyanya. Peserta yang lolos seleksi akan masuk babak final dengan total 20 peserta. Untuk penilaiannya, yang pertama adalah originalitas karya, yang kedua penataan dan pemilihan keindahan kata pada setiap hurufnya, komposisi dan makna antara tulisan dan background, yang keempat adalah like di Instagram pada babak seleksi. Oke, monggo, mungkin untuk lomba yang ketiga ada yang perlu ditanyakan? Untuk graffiti. Oke, saya tambah sekedap nih, untuk graffiti misalkan anaknya belum diizinkan oleh orang tuanya menggunakan sosial media Instagram, boleh menggunakan Instagram orang tuanya juga tidak apa-apa, monggo boleh. Oke, untuk Instagram fleksibel, tidak harus dari anaknya kalau memang belum diizinkan untuk menggunakan sosial media. Oke, monggo Ustadz Dimas. Untuk finalnya itu untuk kategori lomba ini bagaimana Pak Ustadz? Gambarannya seperti gimana? Apakah anak disuruh bikin karya lagi di lokasi final atau gimana? Oke, monggo Ustadz Teguh mungkin langsung bisa menjawab. Pak Teguh. Iya, nggih Pak Alif, nggih Pak Alif. Oke. Mohon maaf. Nggih, monggo Pak. Bisa diulangi Pak Alif? Ada pertanyaan tadi untuk gambaran pelaksanaan finalnya seperti apa? Apakah anaknya nanti diminta untuk membuat karya lagi atau bagaimana untuk pelaksanaan finalnya? Oke, terima kasih. Ini kan grafitinya ini dibuat menggunakan digital ya Pak Alif ini. Graffiti buatan Mbak Teguh untuk yang desain poster digital yang digital gitu. Yang manual, yang pakai cat air dan sebagainya. Nggih, yang manual. Kemarin diputuskan ada finalnya Pak ya? Ada tetap ada final Pak. Nanti untuk graffiti tetap ada finalnya. Nah, gambaran finalnya nanti seperti apa nanti? Jadi gambaran finalnya nanti gini. Nanti kita akan memberikan hampir sama nanti soal yang kita materi lomba yang kita lombakan. Cuman cuman kita akan merubah tulisan ya. Tulisan apa yang akan ditulis di final itu tadi nanti. Jadi mungkin kalimat kemarin kan ada 3 pilihan ya. Yeah. Ada 3 pilihan, nanti mungkin di final itu mungkin ada 1 saja yang dibuat secara bersama oleh para finalis. Mungkin itu Pak Ali. Matur nuwun Pak Teguh. Untuk pemilihan kata pada saat pelaksanaan final itu 1 di antara 3 itu atau mungkin nanti ada ganti Pak Teguh? Nanti mungkin enggak apa-apa, nanti misalkan jangan putuskan final
nanti di antara satu di antara 3 kata itu gitu. Nanti biar peserta mungkin juga ada gambaran. Oh berarti nanti ya di antara itu, satu di antara 3 itu. Kayaknya bukan Pak Ali. Jadi bukan, kata itu pokoknya yang jelas adalah kata Islami ya. Nanti kita ambilkan sebuah kata, satu kata yang jelas tidak panjang ya. Nanti bagaimana anak-anak itu memvisualkan dari kata yang kita buat itu secara secara mendadak pada waktu hari final itu yang kita sediakan. Jadi bukan seperti bukan kata satu di antara 3 itu ya Pak ya. Bukan satu di antara 3. Oke. Tapi yang jelas hanya satu kata. Ini satu kata ya Pak Teguh. Oke, matur nuwun Pak Teguh. Dari Ustazah tadi sudah cukup jelas Ustazah untuk pertanyaannya. Gambarannya. Sudah ada gambarannya sedikit. Terima kasih. Oke. Ustaz. Oke, sami-sami. Monggo Eka Adi Anjani. Assalamualaikum Ustadz, saya dari SD. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Ustadz, kalau seandainya yang storytellingnya nanti itu kan pakai background green screen gitu, apa boleh Ustadz? Oke. Bu Ika, Pak Fudoli mungkin? Pak Fudoli? Untuk apa? Background ya? Background ya Pak? Pakai green screen itu Pak. Oh boleh. Tahun lalu boleh ya. Bebas. Oke, boleh. Mau Bebas, fleksibel. dengan latar belakang background yang mungkin bagi peserta mendukung, kami mempersilahkan menggunakan green screen. Ya. Ngaten, Ustazah Ika. Sudah jelas nggih Ustazah? Oke. Untuk durasinya apa bisa lebih dari 5 menit, Ustaz? Kurang dari 5. Oh, enggak. Iya, tadi kan disepakati 5 sampai 7 menit Ustazah nggih. Jadi tadi sudah disepakati di pembahasan sebelumnya untuk storytelling minimal 5 menit dan maksimal 7 menit. Ngaten nggih? Nggih. Monggo untuk Gravity sudah clear ya? Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita lanjut ke lomba yang selanjutnya. Monggo Mbak Eve bisa di-scroll ke bawah.